Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 Tadris Matematika kelas 1B UIN 1 Tulungagung akan mempresentasikan mengenai materi pengantar pembuktian matematika pada mata kuliah Logika Dasar Matematika. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ajeng Ayu Pakerti, kedua Wina Ismawati, ketiga Aniken EKN, keempat Sherlia Faniansyah. Pembuktian matematika. Di dalam matematika, bukti adalah serangkaian argumen logis yang menjelaskan kebenaran suatu pernyataan. Argumen-argumen ini dapat berasal dari premis pernyataan itu sendiri, teorema-teorema lainnya, definisi, dan akhirnya dapat berasal dari postulat di mana sistem matematika tersebut berasal. Yang dimaksud logis di sini adalah semua langkah pada setiap argumen harus dijustifikasi oleh langkah sebelumnya. Jadi, kebenaran semua premis pada setiap dedukasi sudah dibuktikan atau diberikan sebagai asumsi. Pada tulisan sederhana ini, dibahas sekilas tentang bukti dalam matematika dan beberapa metode pembuktiannya. Di dalam matematika terdapat beberapa cara untuk pembuktian. Yang pertama adalah bukti kosong. Apa yang dimaksud dengan bukti kosong? Bila hipotesis P pada implikasi P maka Q sudah bernilai salah, maka implikasi P maka Q selalu benar, apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi jika kita dapat menunjukkan bahwa P salah, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P maka Q. Soal di dalam teori himpunan kita mengenal definisi sebagai berikut. Diberikan dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B atau A subset B. Jika pernyataan berikut dipenuhi, maka menjadi jika Y elemen A, maka Y elemen B. Suatu himpunan dikatakan himpunan kosong apabila himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Pembuktian bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Bukti misalkan A himpunan kosong dan B himpunan sembarang. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan Y elemen A, maka Y elemen B bernilai benar. Karena A adalah himpunan kosong, maka pernyataan P tentang Y elemen A itu salah, karena tidak mungkin ada anggota Y di dalam himpunan A, karena A adalah himpunan kosong. Karena P salah, maka terbuktilah bahwa pernyataan Y elemen A, maka Y elemen B adalah benar, yaitu A subset B. Karena B adalah himpunan sembarang, maka bukti selesai. Yang kedua adalah bukti trivial. Bila pada implikasi P maka Q dapat dibuktikan bahwa Q benar, maka implikasi P maka Q bernilai benar, apapun nilai kebenaran dari P. Jadi jika P salah, tapi Q-nya benar, maka implikasi P maka Q juga bernilai benar. Jika kita dapat menunjukkan bahwa Q benar, maka kita telah berhasil membuktikan kebenaran P maka Q. Soal, misalkan X elemen Z, Z adalah bilangan bulat. Buktikan jika X adalah bilangan genap, maka 5 adalah bilangan ganjil. Nah, pembuktiannya karena 5 adalah bilangan ganjil, maka P bernilai benar, sehingga pernyataan bernilai benar. Yang selanjutnya yaitu bukti eksistensial. Ada dua tipe bukti eksistensial ini, yaitu konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit, sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Eksistensial dengan konstruktif, wujudnya dapat diperoleh, sedangkan eksistensial dengan tanpa konstruktif, wujudnya tidak dapat dilihat, tapi keberadaannya dapat diyakini secara ilmiah. Contoh soal. Bila A dan B bilangan real dengan A kurang dari B, maka terdapat bilangan rasional R dengan R kurang dari B dan R lebih dari A. Bukti, diperhatikan bahwa 1 per B min A suatu bilangan real positif. Menurut sifat Archimedes, terdapat bilangan asli N sehingga N lebih dari 1 per B kurang A. Untuk N ini berlaku NB min NA lebih dari 1. Itu adalah pernyataan pertama. Sekarang ambil M sebagai bilangan bulat pertama yang lebih besar dari NA dan berlaku M min 1 kurang dari sama dengan NA kurang dari M, atau NA kurang dari M, NA lebih dari sama dengan M min 1. Itu adalah pernyataan kedua. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh bentuk terakhir ini dapat ditulis M kurang dari NB, M lebih dari NA, dan dengan membagi semua ruas dengan N dapat didapatkan M per N kurang dari B dan M per N lebih dari A. Dan dengan mengambil R sama dengan M per N, maka terbukti teorema ini selesai. Yang selanjutnya yaitu bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, pertama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek. Katakan objek itu adalah X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu 1. Diambil objek sebarang, katakan Y, maka ditunjukkan Y sama dengan X. Atau misalkan Y objek sebarang lainnya dengan Y tidak sama dengan Y, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Cara ini tidak lain menggunakan metode kontradiksi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Contoh soal, tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat mempunyai invers penjumlahan yang tunggal. Solusi, jika P bulat maka P plus Q sama dengan 0. Ketika Q sama dengan min P dan Q juga bulat. Untuk menunjukkan ketunggalan, misalkan ada R bulat dengan R tidak sama dengan Q dan P plus
R sama dengan 0. Maka P plus Q sama dengan P plus R. Dengan mengurangkan kedua ruas dengan P, didapat Q sama dengan R. Kontradiksi dengan R tidak sama dengan Q. Jadi, ada bilangan bulat Q yang tunggal, sehingga P plus Q sama dengan 0. Bukti menggunakan pecah kasus. Untuk membuktikan suatu konjektor, terkadang kita membutuhkan penjabaran yang cukup panjang dan sulit. Tapi, bila kita dapat menemukan satu saja kasus yang tidak memenuhi konjektor tersebut, maka selesailah urusannya. Seperti contoh berikut ini. Contoh soal, buktikan n kuadrat lebih dari sama dengan n untuk setiap bilangan bulat n pangkat n. Bukti, ambil P, misalkan n adalah sebuah bilangan bulat Q, n kuadrat lebih dari sama dengan 0, sedangkan P setara dengan P1 disjungsi P2 disjungsi P3. P1 misalkan n adalah sebuah bilangan bulat dengan n kurang dari sama dengan negatif 1. P2 misalkan n sama dengan 0. P3 misalkan n adalah sebuah bilangan bulat dengan n lebih dari sama dengan 1. Jadi yang ingin dibuktikan adalah P1 disjungsi P2 disjungsi P3 implikasi Q. Untuk membuktikannya dipakai Prof. B. Cases, yaitu dengan membuktikan P1 implikasi Q atau jika n adalah sebuah bilangan bulat dengan n kurang dari sama dengan negatif 1, maka n pangkat 2 lebih dari sama dengan n ternyata benar. P2 implikasi Q atau jika n sama dengan 0, maka n pangkat 2 lebih dari sama dengan n ternyata benar. P3 implikasi Q atau jika n adalah sebuah bilangan bulat dengan n kurang dari sama dengan 1, maka n2 lebih dari sama dengan n ternyata benar. Maka P1 disjungsi P2 disjungsi P3 implikasi Q terbukti benar. Bukti induksi matematika. Induksi matematika merupakan sebuah metode deduktif yang digunakan sebagai pembuktian pernyataan benar atau salah. Pada dasarnya, terdapat 3 langkah dalam induksi matematika agar dapat membuktikan apakah suatu rumus atau pernyataan dapat bernilai benar atau justru sebaliknya. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk n sama dengan 1. 2. Mengasumsikan untuk pernyataan atau rumus benar untuk n sama dengan k. 3. Membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk n sama dengan k plus 1. Dari langkah di atas, dapat kita asumsikan bahwa sebuah pernyataan harus dapat dinyatakan kebenarannya untuk n sama dengan k plus 1. Contoh berikut ini. Contoh soal, buktikan untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 2 berlaku 3n lebih dari 1 plus 2n pangkat n. Langkah pertama, akan ditunjukkan n sama dengan 2 benar, 32 sama dengan 9 lebih dari 1 plus 2 dikali 2 sama dengan 5, jadi P1 benar. Langkah kedua, asumsikan n sama dengan k benar, yaitu 3k lebih dari 1 plus 2k, k lebih dari sama dengan 2. Langkah ketiga, akan ditunjukkan n sama dengan k plus 1 juga benar, yaitu 3k plus 1 lebih dari 1 ditambah 2k 2 kali k plus 1. 3k plus 1 sama dengan 3 kali 3k. 3k plus 1 lebih dari 3 kali 1 plus 2k. 3k plus 1 sama dengan 3 ditambah 6k. 3k plus 1 lebih dari 3 ditambah 2k. 3k plus 1 sama dengan 1 ditambah 2k ditambah 2. 3k plus 1 sama dengan 1 ditambah 2 dikali k plus 1. Jadi n sama dengan k plus 1 juga benar. G. Bukti langsung. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang berbentuk implikasi P menuju Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Dan P menuju Q benar, di mana diketahui P benar. Contoh soal. Buktikan jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 2 bilangan ganjil. Bukti, diketahui X ganjil, jadi dapat ditulis sebagai X sama dengan 2n-1, 2n kurang 1 untuk suatu bilangan bulat n. Selanjutnya, X pangkat 2 sama dengan kurung buka 2n dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 4n pangkat 2 ditambah 4n ditambah 1 sama dengan 2 kurung buka 2n pangkat 2 ditambah 2 kurung tutup ditambah 1 sama dengan 2m ditambah 1 dibagi n. Karena m merupakan bilangan bulat, maka disimpulkan X pangkat 2 ganjil. Kita tahu bahwa nilai kebenaran suatu implikasi P menuju Q ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya min P menuju min Q.
Jadi, pekerjaan membuktikan kebenaran pernyataan implikasi dibuktikan lewat kontraposisinya. Contoh soal, buktikan jika X pangkat 2 bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil. Bukti, karena X pangkat 2 ganjil, maka dapat ditulis X sama dengan 2M ditambah 1 untuk suatu bilangan asli M. Selanjutnya, X sama dengan akar 2M ditambah 1 tidak dapat disimpulkan apakah ia ganjil atau tidak. Sehingga bukti langsung tidak dapat digunakan. Kontraposisi dari pernyataan ini adalah jika X genap maka X pangkat 2 genap. Selanjutnya diterapkan bukti langsung pada kontraposisinya. Diketahui X genap, jadi dapat ditulis X sama dengan 2N. Untuk suatu bilangan bulat N, selanjutnya X pangkat 2 sama dengan 2N pangkat 2 genap. Selanjutnya diterapkan bukti langsung pada kontraposisinya. Diketahui X genap, jadi dapat ditulis X sama dengan 2N. Untuk suatu bilangan bulat N, selanjutnya X pangkat 2 sama dengan 2N pangkat 2 sama dengan 2 kurung buka 2N pangkat 2 kurung tutup sama dengan 2M. M yang merupakan bilangan genap.